Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5 semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran SBDB atau SBK. Kalau yang lalu kita sudah membahas tentang gambar ilustrasi. Masih ingat ya? Apa aja kemarin contohnya? Ada komik, ada kartun, ada karikatur, ada cover, ada cerita bergambar. Nah, itu. Kali ini Budia akan membahas lebih lanjut tentang cover. Apa itu cover? Cover atau sampul buku. Sampul buku atau kulitnya buku, bagian luarnya buku. Ini cover. Apa ya cover itu? Cover itu bagian dari buku yang merupakan gambar ilustrasi ya, gambar ilustrasi, gambar yang bisa menceritakan isi dari buku ini. Nah, ada gambarnya kan cover itu. Nah, gambarnya ini bisa mewakili isi dari buku ini. Jadi tanpa orang membuka buku ini, dengan hanya melihat cover akan tahu, oh buku ini isinya membahas tentang yang ada di gambar ini. Misalnya di sini ada gambar apa? Ada gambar rangka manusia. Baru sekilas melihat buku ini, orang itu sudah bisa melihat ya. Misalnya lihat-lihat di toko buku, ada gambar buku ini, ada covernya, kok ada gambarnya rangka. Pasti di dalamnya akan membahas tentang rangka manusia ya, jadi hanya dengan melihat cover aja udah tahu isi bukunya tanpa harus melihat dalamnya dulu. Kan kadang kalau di toko itu masih di plastik kan, belum bisa lihat isinya ya, tapi dengan melihat cover sudah tahu, oh itu nanti pasti akan membahas sesuai yang ada di gambar. Jadi cover itu bisa mencerminkan keseluruhan isi bukunya ya, bisa mewakili gitu loh. Nah, cover ada dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Ini cover itu pasti bentuknya, warnanya berbeda dengan bagian dalam bukunya. Cover pastinya lebih menarik, lebih tebal. Yang harus ada dalam cover atau sering disebut dengan unsur-unsur cover itu ada 7. Yang pertama ada judul dengan huruf yang menarik. Nah, judulnya huruf besar ya, hurufnya pun harus yang menarik, yang mudah dibaca, jelas. Nih, contohnya aku cinta Rasulullah. Nah, dengan huruf yang menarik, yang jelas. Warnanya pun juga bukan hanya sekedar hitam atau putih, tapi berwarna. Kemudian unsur yang kedua ada kalimat penjelas. Nah, misalnya di sini ada ini, kalau ini ada judul, ini kalimat penjelasnya. Jadi di cover itu tulisannya bukan hanya judul saja gitu, tapi ada kalimat penjelasnya. Hurufnya besar kecil ya. Kalau judul tadi bagusnya huruf besar semua, huruf kapital semua. Kemudian unsur yang ketiga ada nama penulis. Ini nama penulisnya. Kemudian unsur yang keempat ada identitas penerbit yang biasanya letaknya di bagian belakang. Di sini penerbitnya Naura. Nah, unsur yang kelima yaitu menyertakan, jadi harus ada gambar yang menarik. Nah, ini ada gambarnya kan, ada gambar ikan, gambar orang. Di sini juga ada. Jadi kira-kira kalau di sini ada gambar ikan, ada gambar orang, nanti di buku ini juga akan membahas tentang itu. Kemudian ada sinopsis. Sinopsis itu apa? Ada ringkasan isi buku
biasanya di cover bagian belakang. Nah ini di sini juga ada ya, ini sinopsis, ringkasan buku. Nah terakhir unsur cover itu ada identitas buku pada punggung buku. Loh, buku kok punya punggung? Iya, buku itu ada punggungnya. Mana tuh? Ini loh punggung buku. Nah ini cover depan, cover belakang. Kalau dibuka gini, ini kan ada punggung bukunya. Nah punggung buku itu ini. Kan pasti setiap punggung buku ada tulisannya kan? Nah itu coba kalian perhatikan di buku-bukumu covernya. Punggung bukunya pasti ada tulisannya. Cover tadi ada dua bagian, cover depan dan cover belakang. Nah ini contoh cover depan. Ini ada bagian judulnya ini, aktivitas cerdas dan kreatif itu judul. Untuk anak PAUD dan TK ini kalimat penjelasnya, oh buku ini dikhususkan untuk anak PAUD dan TK gitu. Kemudian ada penulis. Nah, di sini penulisnya Utami Pratiwi. Tuh penulisnya. Kemudian ada unsur berikutnya, gambar yang menarik kan. Nah, ada gambar. Gambarnya ada bukan hanya satu gambar loh, ini ada gambar orang, ada gambar buku, ada gambar pensil, penggaris. Di situ ada rumah. Warnanya pun bukan hanya satu warna ya di sini. Di cover itu warnanya lebih bagus kalau beragam, tapi juga harus dipadu-padankan yang serasi gitu. Di sini ada warna putih, biru, kuning, merah, hijau. Nah, itu dipadu-padan biar lebih menarik gitu. Tujuannya apa? Biar orang yang melihat itu tertarik untuk beli, tertarik untuk baca. Kalau covernya udah nggak bagus kan nggak minat mau beli, mau baca. Tuh, untuk cover belakang ada bagian yang namanya sinopsis, ini sinopsis atau ringkasan. Di sini juga ada nama penerbit. Nah, tuh ada nama penulis juga. Mudah kan membuat cover? Nah nanti setelah ini kalian mencoba belajar membuat cover. Nanti dikumpulkan hari Sabtu ya. Covernya harus ada apa tadi? Cover depan aja yang kalian bikin ya. Yang pertama harus ada judul, kalimatnya yang bagus, hurufnya yang bagus. Ada kalimat penjelas. Nama penulis nanti diisi namamu sendiri aja. Jadi kalian latihan jadi penulis. Siapa tahu nanti besar beneran jadi penulis. Amin. Kemudian identitas penerbitnya nanti kalian karang aja terserah. Dan gambarnya yang bagus, diwarna juga yang bagus. Nah, untuk sinopsis dan punggung buku nggak usah dulu karena kita mau bikinnya cover depan ya. Cukup 5 itu aja. Kalian coba bikin. Terserah kalian mau bikin gambar langsung pakai pensil boleh, pakai alat warna boleh, atau menggunakan komputer juga boleh. Terserah kalian, yang penting tulisannya bagus. Nanti kalau dia menghaluskan pakai pensil, dia tahu tulisanmu seperti apa kan. Padahal judul itu harus menarik tulisannya. Nanti boleh, mau gunakan komputer boleh. Khusus cover depan saja ya, buat yang sangat menarik. Itu ya, dicoba ya, bismillah ya. Oke. Kiranya sampai di sini dulu yang bisa Budia sampaikan tentang cover. Semoga bermanfaat untuk semuanya, mudah dipahami. Selamat mengerjakan, selamat berkarya membuat cover. Oke, Budia akhiri sampai di sini dulu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.